Indonesia tanah air. Kita mesti akuin ya, kayaknya kekristenan itu di framing menjadi minoritas, enggan untuk terlibat di misalnya di pemerintahan. Kekristenan itu seringkali dipersepsikan sebagai alasan untuk mereka menyebarkan Injil melalui penjajahan. Itu salah. Ottoman Turki adalah yang ada di game Age of Empires. Age of Empire. Betul. Yang namanya eksplorasi yang disebut kolonialisme penjajahan itu dimulai sejak runtuhnya kerajaan Konstantinopel. Jadi kalau tidak pernah runtuh kerajaan Timur, Kristen Timur, bisa jadi kolonialisme tidak pernah ada. Kekristenan itu adalah salah satu faktor penting dalam kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo bisa muncul karena apa? Karena ada program edukasi dari pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Era-era persiapan kemerdekaan tuh gua rasa Indonesia tuh lagi bener-bener bersatu-satunya gitu. Iya. Di antara segala macam. Jadi nggak pandang agamanya apa? Nggak pandang, bener-bener. Singkirkan perbedaan, fokus satu tujuan. Itu keren juga tuh. Itu bisa jadi tema kemerdekaan tahun depan tuh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi singkirkan perbedaan, terus maju ke depan. Ambisi Julius untuk didengar Jokowi. Pak Jokowi. Warga negara Indonesia, selamat 17 Agustus 1945 ke 78 and welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Gila, gue se-excited itu untuk episode kali ini. Dengan bendera tercinta kita merah putih masih gue pegang. Gila. Selamat memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78. Terus bersama-sama dengan Pester Jenggot yang memakai baju I Love Indonesia. Yes. Di sini kelihatan juga Dem I Love Indonesia ya. Iya. Karyanya salah satu ini. So, berapa banyak dari teman-teman yang menyaksikan Hello God ini lalu kemudian ikut lomba makan kerupuk dan gigit sendok? Iya, by the time video ini gigit sendok ada gigit kelerengnya. Sendok ada kelerengnya. Oke. By the time video ini tayang, kita udah hari Sabtu ya. Indonesia Iya. kemarin kita udah ngerayain hari Kamis di 17 Agustus 1945. Selamat memperingati sekali lagi teman-teman untuk bangsa ini. Kita doakan semoga bangsa kita bisa maju. Bangsa kita juga tidak perlu lagi berantem soal masalah agama. Dan kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita. Udah tau, bendera merah putih ini punya umur yang lebih panjang daripada pelayanan kita kok. Oh gitu. Di Hello God. Jadi ini bendera ceritanya lu beli atau lu bikin? Beli. Kalau bikin dan pasang di rumah. Ini selalu gue simpen, gue bawa. Bahkan gue pernah ke luar negeri gue bawa loh. Masa iya? Pas gue udah di pesawat gue baru nyadar ini jangan-jangan gue bawa nanti jadi isu lagi. Tapi kita turut bersedih ya dengan kasus terakhir itu ya. Iya, benar. Ada orang di pabrik begitu ya, yang dia pasang bendera di anjing-anjingnya. Sebenarnya gue nggak tahu itu orang di pabrik atau enggak, cuman kayaknya dia masih muda. Iya. Sangat disayangkan. Ya disayangkan aja. Sebenarnya kita tidak memihak, tidak menyalahkan teman kita itu, tidak sama sekali. Malah kita turut bersimpati karena mungkin ya bisa jadi dia tidak bermaksud yang buruk kan gitu. Tapi ya sudahlah. Oke lah, jadi ini yang bikin Julius langsung jadi takut sama bendera ini, nggak mau diapa-apain sama dia. Bukan. Jadi gue ini kan gue punya mimpi sederhana. Ini kenapa gue beli bendera? Waktu itu zamannya Olimpiade 2020. Ini intermezzo dikit teman-teman, kita akan masuk ke topik. 2020 Olimpiade. Waktu itu lagi genjor-genjor kan COVID, tapi Indonesia main. 2021 gue beli benderanya. Terus habis itu gue tuh punya mimpi sebenarnya. Kalau gue ikut ajang kompetisi internasional olahraga, terus gue menang nih. Dia tuh ada bendera kan dinaikin ya. Juara 1 lu di podium tertinggi, terus lu nyanyi Indonesia tanah air. Gila. Bangga banget gitu. Kebanggaan gue bakal setinggi langit itu. Gue kayak bakal nangis. Pertanyaan gue satu. Apa tuh? Lu dapat juara di bidang olahraga apa dulu? Badminton. Langsung gue sebut. Badminton di Olimpiade. Nih. Makanya gue beli karena gue beli gede banget karena gue simpen buat nanti. Satu saat lu bisa pakai. Terus gue tebarin di kamar. Terus hari ini gue membawa ini ke Hello God on Topic. Gila, semoga ya. Amin. Oke, kita mau masuk ke topik hari ini ya teman-teman. Betul banget.
karena kita udah masuk ke 17-an, kita mau ngomongin soal sebenarnya gimana sih orang Kristen di Indonesia ini gitu. Iya. Kita mesti akuin ya, kayaknya selama ini orang Kristen mungkin sebagian tentu Iya. saya tidak semua. Tapi sebagian orang Kristen yang ada di negara kita ini bisa jadi merasa bahwa kekristenan itu sama negara tidak, mungkin lebih tepatnya di framing menjadi minoritas. Iya. Di framing menjadi satu hal yang gak nyambung gitu loh. Di ya. framing tuh maksudnya Di framing itu dipersepsikan. Oh, dipersepsikan. Dipersepsikan sebagai minoritas, dipersepsikan sebagai yang numpang, Oh, gitu kan oke, ya, I yang see. numpang di bangsa ini, dan seakan-akan kekristenan itu kayak tidak punya tempat. Iya, iya. Ya. Seakan-akan ya. Seakan-akan ya. Jadi tidak ngomong tentang pada faktanya. Iya. Dan akhirnya juga kita mesti mengakui bahwa ada satu fenomena tuh Wah, apa nih? yang terjadi, bahwa kelihatannya orang-orang Kristen cenderung reluctant atau tidak mau enggan. Oh, enggan. Enggan untuk terlibat di misalnya di pemerintahan atau terlibat di negara karena menganggap bahwa aduh kita minoritas atau kita ditindas Iya. dan sebagainya, atau bahkan ada cap kamu tuh numpang di sini. Oh, sampai ada cap itu ya. Dan bahkan capnya adalah misalnya dianggap kekristenan itu agama Penjajah. penjajah. Lu meyakini itu nggak? Apakah agama Kristen itu agama penjajah? Kita definisikan dulu. Oh iya. Ah. Emang sih gua ngerti agama Kristen kan nggak lahir di Indonesia, betul dong? Atau jangan-jangan dia lahir di Indonesia? Plot twist. Jangan-jangan. Konspirasi. Nggak canda. Iya, maksud gua Kristen kan, agama Kristen sendiri kan nggak lahir di Indonesia. Kita sama-sama tahu cerita. Sama halnya kisahnya. dengan semua agama yang lain tidak lahir di Indonesia. Oh bukan, kerajaan-kerajaan zaman dulu yang kita pelajarin di SMA. Hindu Buddha Hindu emangnya lahir Buddha? di Indonesia? Oh enggak ya? Enggak kan? Iya, enggak. Semua agama tidak ada yang lahir di Indonesia. Hmm. Yang setidaknya agama mainstream ya. Iya. Kalau kita ngomong agama lokal atau agama tradisionalnya orang Indonesia, ada berhubungan dengan misalnya, mungkin kalau dalam bahasa yang paling bisa dimengerti animisme gitu kan ya. Dinamisme, iya tadi gue mau Agama ngomong. lokal itu yang lahir di Indonesia, let's say mungkin bisa bilang begitu. Iya. Kayak gitu. Jadi tidak ada agama mainstreamnya Indonesia tuh yang sebenarnya lahir di Indonesia. Berarti semua agama yang kita punya saat ini tuh berasal dari Luar. Dari luar. Begitu. Nah, cuman kan seringkali isu agama itu dipakai tuh untuk masalah politik. Dan Iya. kayaknya kita perlu untuk sebagai orang-orang Kristen, or even mungkin teman-teman yang nonton ini bukan Kristen, welcome, we are so welcome banget. Tapi kita sangat perlu banget untuk ngomongin ini karena supaya ini ada hubungannya dengan mentalitas kita, gitu. Apalagi kita sering di framing jadi agama penjajah. Waduh, dari mana tuh saya tidak mendengar. Oke, kalau gitu kita lanjutin, kita balik ke yang tadi ya. Berarti awal mulanya. Awal mulanya. In the beginning, Allah menciptakan langit dan bumi. langit bumi. Bukan maksud gua awal dari kekristenan di Indonesia gitu. Kenapa? Apakah sebenarnya kontribusi dan sebagainya awal-awal? Sebenarnya kekristenan itu di Indonesia sudah ada jejaknya. Kalau misalnya kita baca tulisan dari seorang petualang dari Persia itu di abad ke-7. Marco Polo. Bukan. Kalau nggak salah, lupa namanya. Tiba-tiba tadi blank. Di abad ke-7 itu sudah ada gereja yang ada di daerah Deli Serdang di Sumatera. Jadi kekristenan Persia. Gue tahu, sorry. Deli Serdang deket Medan bukan? Iya. Gila, hebat banget gue. Gue lumayan bangga lah. Gila. Selamat ya. Jadi sudah ada gereja yang masuk dari Kesultanan Persia atau dari kerajaan Persia, orang Kristen Persia yang masuk ke daerah Sumatera. Yes. Sebenarnya sudah ada. Dan jangan lupa loh, abad ke-7 itu adalah masa-masa di mana Islam mulai muncul di Arab ya. Jadi maksudnya agama yang sudah masuk itu mulai dalam catatan sejarahnya orang tersebut itu sudah ada di Sumatera, Deli Serdang. Cuman tidak menyebar secara masif ya. Iya. Tidak menyebar secara masif. Mungkin Nanti cuma kita ngomongin. terjadi di warga lokal itu doang gitu ya. Bisa ya, bisa enggak, karena tidak ada catatannya yang di situ. Berarti dibawa oleh seorang adventurer. Bukan. Oh, dibawa oleh penginjil-penginjil. udah penginjil udah Dia mulai. cuma mencatat itu sudah ada.
Oh, gitu. Jadi begini, kita kembali kepada fokus masalah agama penjajah tadi itu, ya. Agama penjajah itu kan dianggap bahwa Kristen itu dibawa sama Belanda, itu salah besar. Karena yang pertama, itu kekristenan sudah masuk dalam rute perdagangan Persia dengan Indonesia. Iya. Di orang-orang Era Indonesia. dulu lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan itu bahkan sudah masuk pada masa Inggris, pada masa Portugis, bahkan pada masa Inggris. Kan Belanda belakangan. Iya, Belanda belakangan. Begitu kan? Jadi dianggap bahwa kekristenan masuk karena penjajahan Belanda itu salah. Totally wrong. Nanti kita akan ngomong soal itu. Nah, cuman seringkali framingnya kan agama adalah, pernah dengar ini nggak, istilah ini nggak? Gold, glory, gospel. Pernah. Apa tuh? Ini bukan kayak Manchester United punya. Bukan, itu glory Manchester United. Oh, bukan ya. Gold, glory, gospel. Itu dianggap sebagai motivasi kolonialisme atau motivasi penjajahan. Iya, kenapa orang-orang zaman dulu melakukan eksplorasi itu gara-gara dia mencari emas, dia mencari kemuliaan, dia menyebar Injil. Betul. Oke. Iya. Kalau lu adalah seorang akademisi, Yes. lu harus mempertanyakan ini. Sadar nggak bahwa selama ini, mohon maaf nih ya, ini menurut gua pribadi sih, Oke. Jadi gue mencuci tangan. kita tuh dicuci otak. Oh, gimana tuh coba? Kita tuh dicuci otak kita Hmm. dalam narasi gold, glory, gospel Oke. di bangku sekolah. Karena narasi gold, glory, gospel tidak pernah muncul dalam catatan sejarah luar Indonesia. Oh. Tidak pernah. Narasi ini adalah narasi yang muncul dari catatan sejarah kita. Oh ini lumayan lucu nih. Gua pernah dengernya bukan dari, gua nggak tahu ya, gua pernah denger di sekolah atau enggak, tapi sejarah tuh dulu salah satu mata pelajaran yang menurut gua sangat menarik. Gua paling suka Kalau sejarah. gue benci dulu. Gua suka banget sejarah dulu. Sampai sekarang maksudnya. Sekarang jadi suka. Sekarang kayak ada begitu banyak kejadian yang udah terjadi di masa lampau gitu, cerita-ceritanya banyak. Ini balik ke gold, glory, gospel ini. Dia jadi gimana tuh? Jadi itu catatan atau tulisan tentang gold, glory, gospel itu tidak pernah muncul di luar Indonesia. Itu hanya muncul di dalam Indonesia. Berarti maksudnya Indonesia yang buat? Atau Bisa jadi. maksudnya Kalau data itu muncul, jadi teman-teman mohon maaf ya kalau teman-teman menemukan ada data di luar Indonesia. Jadi gini, bisa jadi datanya sekarang ada nggak di luar Indonesia? Bisa jadi ada. Karena merujuk pada catatan sejarah Indonesia. Atau bukan catatan sejarah, narasi. Beda ya. Iya. Catatan sejarah sama narasinya beda. Narasi sejarah yang ada di Indonesia itu mencatat bahwa ada gold, glory, gospel yang dibawa oleh penjajah. Tapi di luar sana tidak pernah ada ngomong tentang gospel itu jadi motivasinya penjajah. Enggak loh. Begitu. Meskipun ada sinyalemennya, tapi itu tidak pernah ada. Jadi gini, ini obrolan ini mau dibawa kemana? Ini ada framing. Atau ada sebuah asumsi yang ditanamkan bahwa kekristenan ini bukan sebagai pihak yang mengusahakan kemerdekaan, tapi yang menjajah Indonesia. Framingnya itu seperti itu. Iya. Dan ini makanya kita perlu ngomongin. Berarti sebenarnya kebenarannya adalah kita ada dong, kontribusi kita ada dong. Salah satu keinginan juga untuk merdeka pada saat itu. Yes. Pertanyaannya adalah apakah kalau begitu kekristenan itu adalah musuh? Nah, karena kan ujung dari framing ini adalah berarti Kristen ini adalah kita Indonesia atau musuh. Nah, adanya framing ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kekristenan ini musuh. Salah, bro. Nah, gitu kan. Iya. Nah, ini tujuan kita nanti ngomongin ini kan. Jadi kekristenan itu bukan adalah musuh dari kemerdekaan kita. Malah sebenarnya nanti kita akan bicarakan kekristenan adalah salah satu faktor. Gua nggak bilang satu-satunya. Iya. Salah satu faktor penting yang membuat Indonesia merdeka. Wah, ini gue baru pertama kali denger nih. Gue nggak pernah belajar ini di sekolah, tapi di sekolah menurut gue sejarah tuh luar biasa karena seru gitu loh. Yeah. Ada makna-makna tersendiri, lu bisa belajar tentang orangnya dari sejarah dan sebagainya. Cuma gue nggak pernah diajarin sama guru agama gue tentang adanya kontribusi teman-teman Kristen yang sudah lampau itu, yang dulu terhadap kemerdekaan. Yes. Dan orang Kristen tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Jadi ceritanya waktu itu
berapa tahun yang lalu gue benar-benar tertarik nih. Jadi Oke. mempelajari. Jadi buka naskah-naskah dari UNESCO juga. Hmm. Jadi dari PBB kebetulan waktu itu ada channel. Lalu kemudian Ih, keren. dikasihlah arsip-arsip sejarahnya. Keren banget lo ada Yoi. channel di PBB. Boleh gak gue minta channelnya? Lu Nah, PBB lo di. Terus ya salah satu bidang di sana lah. Terus Iya. kemudian buka arsip-arsip sejarah kayak ketemu aja gitu, kayak mencoba mempelajari, memikirkan, menghubungkan. Wah, Iya. gila sih. Kekristenan itu adalah salah satu faktor penting dalam Iya. kemerdekaan Indonesia. Hmm. Jadi kalau Kenapa kita berani bilang, nanti kita masuk ke kesimpulan di akhir ya, apakah Oke. kalau nggak ada kekristenan Indonesia bisa merdeka nggak? Itu pertanyaannya nanti. Oke. Ya, Oke. itu pertanyaannya nanti gitu. Nah, jadi kita bahas pelan-pelan dulu ya. Mungkin sebelum kita membahas apakah layak Kristen agama penjajah itu dicap kepada kita, kita mesti bahas dulu kenapa penjajahan mesti ada. Itu dulu. Boleh nggak? Boleh. Tentu saja boleh. Menurut lu kenapa penjajahan itu mesti ada? Em, Karena kan istilahnya gold glory gospel kan? iya, iya. Apakah itu betul? Gospelnya kita coba ini dulu deh. Iya, iya. Gold glory-nya tuh apakah sesimpel itu saja? Sederhana itu kita bilang Indonesia dijajah karena ada faktor gold dan glory. Sesimpel itu aja nggak? Gua rasa enggak ya. Kenapa? Indonesia faktor-faktor lain banyak. Sebenarnya salah satu yang gue ingat adalah rempah. Indonesia punya sumber daya yang banyak. Oke. Mau diambilin sumber Oke, daya dan sebagainya. perhatikan ini ya, Iya. perhatikan ini ya. Oke. Di, minta tolong munculin petanya di. Wah, Jalur ini, sutra. ini ada peta yang disiapkan ini ya. Peta mencari kitab suci di Peta negeri mencari timur. jalur sutra. Oh. Mari kita lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Kita tunggu. Yes. Gue tuh mikir orang-orang zaman dulu ya, setelah gue tiba-tiba pahami konteks, orang-orang zaman dulu tuh bisa aja pergi karena dia juga merasa ideologi mereka udah matang, mereka butuh juga rempah-rempah dan sebagainya. Digedein, gitu. digedein. Oke. Ini sorry ya, petanya nggak terlalu jelas. Oke. Lu perhatikan nggak bahwa di sana Eropa, di Iya, ujung, iya. di Eropa. Iya, Di sini jalur Prancis. sutra dari China. Ya kan? iya. Dari China itu ada jalur perdagangan yang sudah ratusan tahun itu terestablish. Bahkan terestablish bahkan dari abad-abad pertama, abad kedua itu sudah terestablish jalur sutra itu. Iya, udah Jalur matang sutra lah ya. menuju apa? Menuju ke Eropa. Iya. Oke? Oke. Nah, dari peta ini kalau lu perhatikan, dari jalur sutra ini perdagangan rempah-rempah ya. Kalau dari China sutra apa semua itu bertukar semuanya. Iya, iya. Jadi pada akhirnya ekonomi itu penting. Oke. Pada tahun 1453, abad yang ke-15, terjadi sebuah perebutan satu kota di yang sini. namanya Konstantinopel. Di sini. Yes. Waktu itu Konstantinopel adalah kerajaan Kristen Timur. Oke. Dan Konstantinopel itu jatuh di tangan Ottoman Turki. Jadi Ottoman Turki adalah yang ada di game Age of Empires. Age of Empire. Betul. Yang Menjajah Indonesia, bukan? bentar, Ottoman Turki itu dikuasai oleh Kesultanan Turki yang menginvasi Konstantinopel Iya. dan pada saat itu kebetulan Kebetulan. agamanya Islam. Ada Ada faktor urusan agama juga yang akhirnya mengakibatkan kekristenan Timur runtuh. Oke. Menarik. Sekarang jalur perdagangan yang sudah terestablish dari sana, China ke sana, direbut oleh Kesultanan Ottoman. Ottoman Turki. Apa itu. yang terjadi? Jalur perdagangannya rusak. Yes. Dimonopoli siapa? Si Turki. Si Turki. Ketika dimonopoli si Turki, efeknya kemana? Ke Eropa. Eropa. Eropanya jadi apa? Pusing. Jadi menjelajah. Mereka nggak ketemu. Mereka nggak ketemu lagi bahan-bahan ini karena apa? Karena mahal kan? Oh iya. Oke. Jalurnya rusak. Dapat ya? Itu jalur darat. Jadi jalur darat itu dimonopoli oleh Kesultanan Turki. Iya. Akhirnya mereka cari alternatif dong. Betul. Alternatifnya mana? Lu lihat yang biru. Yang biru itu adalah jalur laut. Ya. Jalur laut yang pada saat itu melewati daerah Italia, Milan. dari Venesia, pedagang Venesia, lalu lewat daerah Mesir. Iya. Daerah Mesir yaitu jadi mereka mendarat, kalau lu pernah tahu terusan Suez? Iya, tahu. Ah, itu mereka
waktu itu belum ada terusan Suez ya. Iya, anggap aja gue tahu. Nah, jadi mereka mendarat ke situ terus barang-barangnya diangkut naik kapal lagi lewat Laut Hitam. Iya. Lewat Laut Hitam kemana? Ke daerah India, menuju ke Indonesia. Oke. Itu alternatif. Pada saat itu perdagangan jalurnya dikuasai siapa? Kesultanan Mamluk. Itu kesultanan apa lagi tuh? Jadi Ottoman Turki, Punya saudara-saudara kita saudara. yang Islam. Oke. Kesultanan Mamluk dari Mesir, Saudara. juga Islam. Oke. Jadi harga barang, kalau lu perhatikan, dari Indonesia nih, rempah-rempah dari India nih misalnya, dimonopoli oleh Kesultanan Mamluk dan Kesultanan Ottoman. Ottoman. Dari Mamluk, dia oper harganya ke pedagang Venesia, Heeh. pedagang-pedagang Italia. Jadi dari harga misalnya 1.000 naik jadi Goceng. 10.000. Oke, 10.000. Dari 10.000 naik jadi Cepet. cepeceng. Misalkan tuh Sampai ya. di Eropa harganya berapa? Bisa 200 ribuan Nah, lebih. itu. Lu pahami peta itu dulu nggak? Iya, gue paham secara ekonomi peta dan juga keterhambatan paham. Kayak misalkan gini lah teman-teman, mungkin contoh simpelnya kayak di COVID gitu. Di COVID tiba-tiba jalur laut semua mati itu. Tutup kan yang dulu harga misalkan kalau kita mau impor barang dari Singapura Gini let's aja deh, say, masker. murah. Masker aja deh. Maskernya mahal kan? Karena stoknya supply terbatas dimonopoli oleh sebagian orang. Iya, iya. Terus gimana? Harganya melunjak. Ngelunjak tinggi kan? Iya. Terus gimana caranya? Sedangkan kebutuhan masker perlu. Iya. Gimana caranya? Kalau waktu itu sih digerebek. Lu harus antara lu bikin atau enggak lu cari alternatif. Emang rempah bisa dibikin? Gak bisa kan? Atau tidak, ya. Rempah-rempah tuh komoditi penting untuk orang Eropa. Bahkan lu tahu nggak bahwa ini nih sejarah nih. Iya, sejarah. Ini sejarah nih. Makanya gue dari tadi lumayan excited nih. Banda atau kepulauan di Ambon itu Iya. di Maluku itu lu tahu nggak pernah ditukar dengan Manhattan, New York. Maksudnya? Waktu itu Pulaunya di Kepulauan Banda atau Ambon penghasil rempah-rempah dikuasai oleh Inggris. Oke. Manhattan itu dikuasai oleh Belanda. Manhattan. Manhattan. Tapi karena kebutuhan rempah-rempah akhirnya mereka tukar Manhattan dengan Ambon. Ambon. Ditukar, ada perjanjian antara Belanda dan Inggris. Saking berharganya Saking rempah-rempah di berharganya Ambon. rempah-rempah itu. Karena Manhattan bukan tanah yang subur. Ya nggak tahu. Iya. Jadi akhirnya Manhattan dikuasai oleh Inggris, Inggris. kolonial Inggris, sedangkan Belanda mengambil alih Ambon. Itu kenapa makanya Inggris narasinya menjajah Amerika mungkin juga karena itu kali ya. Jadi New York itu setara dengan Pulau Ambon sebenarnya. Iya bener. Bener maksud Menarik, gue semua pulau sama. Menarik ya? Menarik. Menarik nggak? Menarik. Saking berharganya tuh rempah-rempah. Akhirnya apa yang terjadi dengan mereka? Lu boleh buka sejarah. Yang namanya eksplorasi yang disebut kolonialisme penjajahan itu dimulai sejak runtuhnya kerajaan Kristen Timur. Konstantinopel. Jadi kalau tidak pernah runtuh kerajaan Timur, Kristen Timur, bisa jadi kolonialisme tidak pernah ada. Berarti Indonesia sejak awal nggak bakal pernah dijajah dong? Bisa jadi. Tanda kutip ya. Atau bisa jadi Indonesia dijajah oleh yang lain. Bisa jadi. Oke, kita ngomong sejarah nih, menarik nggak? Itu lumayan keren. So far ya, gue nggak tahu teman-teman kalau misalkan teman-teman bisa search sendiri gitu dengan sumber-sumber yang lebih terpercaya. Kita kan ngomong dari sumber yang udah kita ada, tapi kita nggak munculin gitu mungkin. Anda mau sumbernya silakan tonton PBB. YouTube Andre Tunggal. Oke, nah ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ketahuan kalau gue nggak pernah nonton video yang gitu. Mungkin bisa di pop up nih, nggak apa-apa. Ting gitu kan, sejarah Indonesia masuk. Jadi sejak kejatuhan Kristen Timur itu, kira-kira 1 abad sesudahnya atau kira-kira puluhan tahun sesudahnya, Portugis mulai mengeksplorasi Betul. jalan lain, bukan dari jalur darat tentu saja karena sudah dimonopoli oleh Turki. Bukan lewat jalur laut ini karena sudah dimonopoli oleh Mamluk, tapi dia puter Afrika. Gitu ya, dari Dia bawah. puter Afrika baru dia masuk ke sini. Portugal. Gila. Dan eksplorasi Portugal itu mulai terjadi di tahun 1500-an. Jadi kembali kepada yang tadi. Jika Konstantinopel atau kekristenan Timur tidak pernah diinvasi oleh Istanbul, diinvasi oleh Ottoman Turki, ya. ini semua cerita penjajahan Belanda sebagai itu nggak pernah ada. Berubah. Nggak pernah ada. Karena apa? Karena jalur ekonominya aman, Iya. terestablishnya aman. Tapi karena dimonopoli, akhirnya Jalur ekonomi mereka rusak. cari Nah, yang lain. iya.
Dan ketika cari yang lain, nah disitulah gue setuju. Mereka pada akhirnya bukan untuk cari untuk jajah orang sebenarnya. Mereka pada akhirnya sesimpel cuman mau memenuhi kebutuhan rempah-rempah. Tapi pada akhirnya dalam perjalanan Nyabrak. dikuasai oleh rakus misalnya, Oke. dikuasai oleh hawa nafsu misalnya. Dalam perjalanan akhirnya malah menjajah. Menarik ya? Menarik. Portugis itu baru mulai masuk, ya kira-kira mulai masuk ke Malaka itu tahun 1500, 12. bukan? Oh, 1511. Nggak beda tipis kan? 1511 itu kalau lu pernah dengar yang namanya Albert Querc. Iya. Albert Querc itu mengatakan bahwa kita itu harus menghalangi memutuskan monopolinya Mamluk sama monopolinya Turki. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil alih perdagangan dengan Malaka. Kayak gitu. Iya. Dan akhirnya Portugal masuk sampai ke Indonesia. Dari Portugal kita tahu akhirnya siapa yang ikutin? Spanyol, Inggris, Belanda. Dan akhirnya dalam perjalanan kan kita nggak mau bahas banyak, tapi akhirnya dalam perjalanan Belanda lah yang kemudian berdagang, memonopoli dagang dengan Indonesia. Iya. Lahirlah VOC. Jadi pertanyaannya begini, apakah masih layak dikatakan bahwa penyebab penjajahan di Indonesia adalah Kristen? Enggak. Nggak layak banget. Enggak. Nggak layak banget. Oke, kita masuk fakta kedua. Itu fakta latar belakang sejarahnya. Oke, udah sepanjang ini ya. Kita mau bikin jadi part 2. Enggak, canda. Fakta keduanya. Fakta kedua. Apakah kekristenan memang sejak awal itu menjadi motif mereka melakukan penjajahan? Enggak sama sekali. Enggak, iya. Tidak ada faktor untuk menyebarkan agama. Dari gue SMA, kita juga diajarin bahwa mereka eksplorasi ke Indonesia atau menjajah ya karena pengen, bahasa kasarnya mungkin eksploitasi rempah-rempah gitu, karena tanah Indonesia subur lah dan sebagainya, mungkin tanda kutip masih belum. Still it's unfair for me ya. Iya. Kalau buat gue secara pribadi unfair untuk kemudian mengatakan bahwa sesimpel mereka tuh mau rampas harta kita. Unfair loh. Itu unfair. Karena apa? Karena ada latar belakangnya, ya kan? Nah, cuman gini, kekristenan itu seringkali dipersepsikan sebagai alasan untuk mereka menyebarkan Injil melalui penjajahan. Iya. Itu salah. Karena kekristenan pada waktu itu totally different dengan pasukan penjajah, katakanlah. Karena kekristenan waktu itu tuh dilakukan melalui sending-sending. Misi, lembaga misi. Oh, oke. Iya, jadi iya, paham. ada pastors, ada hamba Tuhan, ada penginjil yang numpang di kapal-kapal itu. Ya gimana caranya mereka mau datang ke tempat baru kalau nggak numpang? Iya, benar. Ibarat misalnya kita jalan-jalan ke Bandung, ada teman yang numpang. Teman ini mau beli apa? Misalnya mau beli peyem. Lu tau peyem nggak? Enggak. Lanjut. Jangan lihat di situ. Gue tahu peyem. Julius langsung resah ya. Enggak, itu cuma getar doang. Mau beli peyem. Peyem. Ya, bukan ini ya. Peyem itu tape ya. Iya, tape singkong fermentasi. Dia numpang ke mobil lu Jul untuk beli peyem. Layak nggak untuk dibilang bahwa lu pergi ke Bandung untuk beli peyem? Yang layak? Enggak. Oh, enggak. Ini gara-gara ini makanya lu nggak fokus. Enggak juga. Gue lebih layak nggak motivasi Julius pergi ke Bandung? Julius pergi ke Bandung buat apa? Buat beli peyem? Nggak layak karena Julius memang pergi ke Bandung. Tapi ada orang yang numpang untuk beli peyem. Bahasa jeleknya tuh mereka nggak ada transportasi lain selain numpang gitu. Iya kan? Cuma bisa numpang buat nyebarin Injil. Betul. Jadi ini adalah dua hal berbeda antara penjajahan dan penyebaran Injil. Lagi pula Injil itu sudah masuk ke Indonesia sebelum masa kolonial. Yang tadi itu. Serang. Iya kan? Sebelum masa kolonial itu pertama. Yang kedua, Injil itu yang masuk misalnya ada seorang hamba Tuhan namanya Joseph Kam, itu masuk bahkan bukan lewat kapal Belanda, tapi kapal Inggris. Dan jejaknya masih bisa Anda temukan di Maluku hari ini. Oke, berarti IC kesimpulan sampai saat ini adalah kita bukan agama penjajah. Meskipun pada saat itu kita harus menerima bahwa ada banyak orang, ya mayoritas katakanlah bahkan mungkin orang-orang itu agamanya Kristen. Belum ada sama KTP, halnya dengan orang yang tuduhannya begini. Itu
Yang dipenjara agama X. Berarti agama X-nya itu kriminal. Ya bodoh sekali kamu bilang begitu gitu loh. Iya kan? Iya. Mereka kebetulan beragama X. Gue nangkep loh sampai sini. Menurut gue sampai titik ini ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata pengaruhnya gede gitu. Pengaruhnya luas. Jadi kita membersihkan, ibaratnya kita menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa nothing to do with penjajahan dengan kekristenan. Karena penjajahan dan kekristenan itu sesuatu hal yang berbeda. Itu dua hal berbeda maksudnya. Tidak ada urusannya itu. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kalau gitu peran kekristenan apa? Di kemerdekaan. Di kemerdekaan. Itu. Tadi kesimpulannya pas ya. Ini alurnya lumayan bagus nih. Di penjajahan kita nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi di kemerdekaan. Ya. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Ada satu atau peran atau apakah kontribusi? ada peran kekristenan di situ? Kita kembali kepada yang tadi ya, Yosef Kam. Tahu nggak Yosef Kam? Itu adalah seorang hamba Tuhan yang melakukan misi kemanusiaan, memberikan pendidikan kepada warga lokal di Maluku, membangun fasilitas kesehatan di sana, ya kan? Berbeda banget dengan narasi yang selalu dibayangkan penjajah itu menyiksa orang, berarti Kristen menyiksa orang, itu totally wrong. Nah, cuman gini, kita ngomong tentang perannya kepada kemerdekaan. Indonesia merdeka itu kita tidak bisa lepas dari, kalau kita baca sejarah, tidak bisa lepas dari movement kaum terdidik. Kemerdekaan Indonesia itu bisa terjadi karena ada orang terdidik. Teman-teman Budi Utomo. Orang pintar. Nah, tahun berapa Budi Utomo? 1928. 08. 08, ada 8 ya. 28 itu apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1908. Udah gue bilang, gue suka sejarah. Budi Utomo, kegerakan Budi Utomo tidak sesimpel muncul tiba-tiba, boom, ada Budi Utomo. Itu nggak bisa. Budi Utomo bisa muncul karena apa? Karena ada program edukasi dari pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Hindia Belanda pada saat itu. Bukan Belanda ya, Hindia Belanda. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Hindia Belanda dan Belanda itu beda. Hindia Belanda itu adalah semacam kayak organisasi atau bisa dibilang pemerintahan eksekutif yang sangat dimotori oleh yang namanya VOC. Yes. Perusahaan dagang. Mau tahu singkatannya nggak? Verenigd Oostindische Compagnie. Masih ingat gue 350 bangkrut. Teman-teman, tempatnya ada di dekat sini kalau nggak salah. 350 tahun pun nggak layak sih sebenarnya kita bilang itu Belanda menjajah Indonesia. Itu nggak fair. Dia cuma itu nggak fair banget. Ya karena itu sekali lagi narasinya ini. Narasi kita yang keliru di buku sejarah. Jadi teman-teman kalau Anda nonton ini Anda kayak boom gitu ya. Karena sejarah kita tuh ada narasinya yang menurut gue sih keliru. Oke, kita balik sini. Iya, kita balik. Jadi itu Budi Utomo nggak mungkin muncul tiba-tiba. Karena ada yang namanya politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda atas desakan dari pemerintah Belanda. Politik etis itu apa? Ada 3. Apa di? Bengong. Politik etis ada 3 apa? Oh, kalau ini gue nggak tahu nih. Irigasi, imigrasi, dan edukasi. Itu 3 politik etis. Politik etis itu biasanya dalam sejarah Indonesia dicetuskan oleh seorang bernama Van de Venter. Kalau itu namanya familiar di pala gue. Kita nggak usah ngomong irigasi, imigrasi deh. Kita ngomong edukasi. Katanya yang berjasa ini Van de Venter. Tapi tahu nggak Van de Venter itu melakukannya atas inspirasi dari seorang bernama Abraham Kuyper. Siapa itu Abraham Kuyper? Abraham Kuyper itu Perdana Menteri Belanda yang adalah seorang pastor. Ternyata pastor pun bisa jadi Perdana Menteri. Ratu Wilhelmina itu akhirnya mencanangkan untuk Hindia Belanda melakukan politik etis di awal abad ke-19 atas pemikiran dari Abraham Kuyper yang mengatakan bahwa kita itu harus membayar jasa bangsa Indonesia, Hindia Belanda yang sudah kasih kita rempah-rempah. Kita mesti bayar jasa mereka. Masa kita cuma ambil doang? Nah, makanya yang gue bilang tadi, nggak layak kita tuh cuma bilang penjajahan tuh nggak layak, itu nggak layak. Jadi kita tuh mesti balas jasa mereka dengan apa? Membangun
irigasi, melakukan imigrasi, penyebaran penduduk yang baik, Dan juga membangun daerah tersebut, dan memberikan edukasi. Iya. Gitu. Jadi edukasi itu adalah hasil pemikiran kekristenan. Dan latar belakang dan itu mengarah ke Dan kelahiran itulah yang Budi Utama. mengakibatkan Budi Utomo lahir. Dari Budi Utomo itu baru mulai muncul gerakan-gerakan untuk mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya oleh seorang hamba Tuhan juga namanya Henry Kramer kalau nggak salah. Wow. Dialah yang menjadi bapak dari kegerakan pemuda. Hmm. Makanya Sumpah Pemuda bisa jalan. Ada yang namanya Wage. Tiba-tiba lupa. Gerakan Pemuda Kristen Indonesia tuh. Oh, GPKI gitu? Bukan singkatan, bukan. Oh iya, bukan singkatan. Nggak ada singkatan berarti. Iya. Yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh seperti Yohanes Lemena, Latu Harhari, lalu kemudian Sam Ratulangi, Iya. bahkan Amir Syarifuddin. Ada atau enggak ada satu tokoh yang ada di lembaran 10.000 kita? Siapa itu 10.000 ya? Ada satu tokoh. Siapa namanya? Di kantong gua nggak ada 10.000 lagi. Gue sorry. nggak pegang lagi. Aduh, padahal kita. Lu pegang 10.000 nggak di? Ada satu tokoh yang di dalam lembaran 10.000 itu yang memperjuangkan tanah Papua. Dia salah satu tokoh ini. Oke. Pokoknya orang-orang Kristen yang kita tahu di kemerdekaan yang berperan itu semua hasil lahirnya dari pemikiran atau yang dimulai dengan semangat kekristenan. You get the point nggak? I get the Jadi semangat kekristenan untuk mengedukasi, membalas jasa Indonesia itu tuh yang kemudian menjadi pencetus. Karena kalau nggak ada organisasi terdidik, emangnya mereka mau belajar dari mana? Paham. Kalau pemerintah Hindia Belanda tidak bikin struktur pendidikan, itu emang orang-orang pintar di Indonesia bisa belajar dari mana? Pertanyaannya. Iya. Gitu. Di zaman dimana akses semua belum ada. Belum dan ada gitu kan. masih buta banget. Ya gitu. mungkin teman-teman juga ada yang bisa mengatakan, ya udah kalau gitu nggak usah pernah terjadi penjajahan. Ya udah memang kita nggak usah bicara kalau gitu. Tapi karena udah Karena kejadian. kalau udah kejadian ya kita lihat apa yang ada. Yang ada adalah ada movementnya orang-orang Kristen, Iya. hamba Tuhan yang kemudian mendirikan sekolah, kemudian mendidik warga lokal untuk kemudian mereka pintar dan mereka ditanamkan semangat untuk mengusahakan Indonesia. Itu yang dilakukan oleh gerakan pemuda Kristen yang dimulai oleh si Henry Kramer itu, gitu loh. Nah, jadi gini bahkan ya dalam catatan sejarah ini sejarah yang gue dapat. Catatan lagi nih. Yang akan melakukan proklamasi sebenarnya sejak awal ada beberapa nama. Nama Oh. salah satunya itu Amir Syarifuddin. Oh. Siapa Amir Syarifuddin? Dia itu adalah seorang yang berasal dari Sumatera, yang kemudian sekolah di Belanda, lalu kemudian di Belanda dia jadi Kristen, lalu dia pulang ke Indonesia dengan semangat Indonesia merdeka. Meskipun kita tahu hari ini dalam sejarah kita dia di-framing sebagai PKI. Yeah. Tapi Amir Syarifuddin ini yang menjadi salah satu yang jadi alternatif pembaca proklamasi Indonesia. Gila ya. Gila. Keren. Kekristenan, Insinyur Soekarno itu punya seorang favorit, orang Kristen favorit. Siapa tuh? Yohanes Lemena. Yohanes Lemena itu adalah hasil dari gerakan pemuda Kristen. Bahkan dia bilang ini orang paling jujur yang saya pernah ketemu. Wow. Dr. Lemena. Sam Ratulangi. Siapa lagi? Yohanes Latu Harhari. Itu orang-orang yang berperan luar biasa dalam awal mula negara kita loh. Iya. Jadi maksudnya gini loh. Jangan pernah berpikir bahwa Kristen ini numpang. Jangan pernah berpikir bahwa kita orang Kristen tuh numpang di bangsa ini. Jangan pernah pikir itu. Karena kita berkontribusi. Para pendahulu kita berkontribusi dalam membangun atau menentukan identitas Indonesia hari ini. Masakan kita generasi selanjutnya tidak berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Yes, indeed. Makanya di ulang tahun ke-78 ya, terus melaju demi Indonesia maju. Gimana ya? Gue sepanjang tadi kayak ini salah satu episode dimana kita ngomongin tokoh tuh banyak banget, sejarah banyak banget. Tapi kalau kita masukin puzzle-nya satu-satu, kita lihat yang gue pikirin
era-era persiapan kemerdekaan tuh gua rasa Indonesia tuh lagi bener-bener bersatu-satunya gitu Iya. di antara segala macam. Jadi nggak pandang agamanya apa. Nggak pandang, bener-bener gila, nggak pandang segala hal gitu, dia cuma bersatu buat satu tujuan gitu. Yes. Indonesia maju. Iya sudah. Kayak agak sayang kalau sekarang tuh kayak kesannya terpecah-pecah gara-gara hal-hal Betul. yang sorry itu saya hal-hal yang menurut yang nggak penting, yang hal-hal yang kayak kecil dan sebagainya. Betul banget. Harusnya kita masih punya semangat itu sampai hari ini gitu. Demi tanah air tercinta. Kok ada satu hal lagi kok. Tadi ada lu sempet di awal episode lu ngomong ada orang Kristen yang saat ini enggan untuk berkontribusi, enggan untuk memajukan Indonesia. Gua ada tahu satu tokoh. Dia nggak enggan memajukan Indonesia. Semua dilawan. Basuki Cahayapurnama. Bener. Oke, terus. Bener. Udah cuma pengen ngomong itu doang. Karena di awal tadi lu bilang kalau orang Kristen banyak yang enggan gitu, banyak yang takut, banyak yang satu sisi kayak oh nanti percumalah tindakan gue dan sebagainya. Enggak kok. Ada satu orang yang juga bisa membawa perubahan ke banyak hal. Masa Dan lu enggak gitu? tentu Pak Ahok bukan satu-satunya. Iya, itu dia. Gue juga ada, ya dia sempat bilang begini bahwa enggak, saya bukan satu-satunya, masih banyak kok sebenarnya. Ada begitu banyak orang. Begitu. Sebenarnya ada banyak orang Kristen yang mau memajukan bangsa ini, tapi kita butuh lebih banyak lagi sebenarnya. Kita lebih butuh. Nah, kesalahan kita adalah mungkin pada kultur beberapa ya, tidak semua, beberapa gereja, kita cenderung tidak menghembuskan isu ini. Kita cenderung main aman karena kita merasa belum apa-apa, kita udah pikir kita jadi victim. Kita udah pikir belum apa-apa, oh saya pasti nanti didiskriminasi dan sebagainya. Kayak gitu loh. Kita pasti nanti akan ditindas, kita pasti akan apa. Itu loh pemikiran kita tuh kebanyakan begitu. Nah, padahal sebenarnya negara ini butuh lebih banyak orang Kristen yang menjadi berkat untuk bangsa ini. Amin. Haleluya. Gue percaya kalau sekarang tuh kondisi bisa jadi lebih baik lah. Gue percaya dia ngarah ke lebih baik. Gue percaya orang-orang udah mulai terbuka, udah punya satu satu pegangan gitu, satu keinginan untuk maju gitu. Dan gue percaya kalau ya anak-anak muda tuh banyak zaman sekarang juga, teman-teman kita ya lah, generasi gue juga percaya kalau ya itu singkirkan perbedaan gitu, perbedaan, fokus satu tujuan. Itu keren juga tuh. Itu bisa jadi tema kemerdekaan tahun depan tuh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi singkirkan perbedaan terus maju ke depan. Ambisi Julius untuk didengar Jokowi. Pak Jokowi. Gue punya satu cita-cita lagi. Gue pengen ketemu Pak Jokowi sebelum dia turun pensiun. Oh ya? Atau kan setelah pensiun juga gak apa-apa deh. Oh ya? Masih ada 1 tahun sampai bulan Oktober. Ya masih bisa juga. Doain gue ya. Oke lah teman-teman. Udah cukup lama ya. Kita pengen tahu nih apa yang jadi berkat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa ada satu hal yang mind blowing atau sesuatu yang ini menginspirasi, silakan tuliskan komentar di kolom komentar. Amin. Ya, dan kalau misalnya video ini jadi baik dan memberkati dan bahkan mungkin bisa jadi menjadi inspirasi buat komunitas Kristen Anda atau di gereja Anda atau bahkan mungkin Anda kenal guru sejarah dan sebagainya, silakan share. Oke, keren banget itu barusan. Oke lah teman-teman, gue rasa udah cukup panjang untuk episode kali ini. Kita berharap dan berdoa supaya teman-teman kita mendapat berkat dan sebagainya. Juga di Indonesia ini jangan lupa Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Selamat. Terus melaju demi Indonesia maju, untuk Indonesia maju. Teman-teman, kita juga minta tolong dukungan teman-teman untuk follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa juga dengerin di Spotify dan Noise. Dan jangan lupa teman download aplikasi Hello God Tercinta, available on Play Store dan App Store. Oke lah, semuanya sampai di sini, begitu. Semuanya sampai di sini. Maksudnya ini ada apa lagi? Sudah. Oh, sudah. Mau bercanda tapi nggak jadi. Oke lah kalau gitu teman-teman, see you next week on the next episode. Thank you teman-teman for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Jeng jeng merah putih.